Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai SQL database ya. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan langkah-langkah kepada tabel database yang sudah saya buat. Lalu saya akan menggunakan beberapa join untuk mencobanya agar database tersebut atau tabel yang sudah saya buat itu benar berfungsi ya. Nah, di sini sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu sedikit mengenai macam-macam database dan contohnya ya. Di sini bisa kita lihat pada gambar yang paling atas nomor 1, di situ ada 2 buah lingkaran, lalu di tengah-tengahnya itu yang diarsir. Nah, itu adalah contoh database yang digunakan. Jadi hanya data dari A dan data dari B yang sama yang akan dipakai, seperti itu. Jadi hanya yang sama saja ya, tidak semuanya. Ini disebutnya dengan inner join. Jadi mengambil data yang cocok, yang sama dari 2 tabel yang sudah dihubungkan. Lalu yang kedua ada sebuah gambar yang memperlihatkan arsiran full pada tabel A dan tabel B. Ini semuanya diarsir karena semua data yang akan dipakai, seperti itu. Tidak ada, walaupun dia terdapat dua data yang sama di A dan B ataupun tidak sama, semuanya dimasukkan, semua akan ditampilkan, seperti itu. Ini adalah disebut dengan full join. Jadi mengambil semua data dari 2 tabel ini yang cocok, yang sama ataupun tidak, seperti itu. Lalu yang ini adalah full join outer data only. Jadi di sini sama seperti full join di gambar 2. Nah, di gambar 3 ini full join tetapi hanya bagian luarnya saja yang diambil. Jadi data yang memiliki hal yang sama dari tabel A dan tabel B tidak diikut sertakan, hanya yang tidak ada pasangannya, yang A dan B saja. Yang beririsan ini tidak dimasukkan ke dalam full join outer data only. Lalu yang keempat adalah left join. Nah, di sini left join berarti hanya mengambil data A saja dari kedua tabel yang sudah dihubungkan. Jadi di sini ada tabel A dan tabel B. Jadi tabel A itu semua yang termasuk di tabel A, baik itu yang ada pasangannya maupun yang tidak di tabel B, itu tetap masuk ke khusus tabel A, seperti itu. Lalu yang kelima, gambar kelima ini adalah sebuah gambar mengenai left join outer data. Di sini hanya mengambil data dari tabel A yang tidak memiliki pasangan di tabel B. Jadi jika ada tabel A yang memiliki pasangan di tabel B atau sama, dia tidak akan diikut sertakan. Jadi hanya tabel A yang tidak memiliki pasangan. Lalu di gambar ke-6 di sini ada right join. Jadi right join itu hanya mengambil data dari sebelah kanan atau data tabel B ya. Di sini seperti yang A tadi yang di gambar keempat.
namun ini dari kanan, dari tabel B. Konsepnya sama seperti itu. Lalu yang ke 7 pun sama seperti nomor gambar di nomor 5. Jadi dia hanya mengambil data yang tidak memiliki pasangan di tabel A. Nah, seperti itu. Jika ada yang memiliki pasangan, maka tidak dimasukkan ke dalam right join outer data only, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa tabel data mengenai sebuah faktur penjualan, pembelian ya, pembelian di sini. Bisa kita lihat di sini saya sudah buat beberapa, ada 4 ya. Di sini ada tabel penjual, ada tabel barang, ada tabel penjualan leader, dan ada penjualan detail. Di sini saya sudah membuat beberapa tabel. Jadi di sini ada tabel penjual, ada tabel barang, ada tabel penjualan header, dan di sini ada penjualan detail. Nah, saya di sini akan membuat mengenai inner join ya, karena tidak mungkin semua yang sudah saya jelaskan tadi dicoba dan nanti terlalu panjang. Saya akan mencoba menggunakan inner join pada tabel di sini. Di sini saya akan mencoba terlebih dahulu apakah isi tabelnya ada atau tidak. Ini ada ya, saya lihat barang, di sini juga ada, tabel penjualan header. Oke, di sini juga ada, dan terakhir kita akan cek terhadap penjualan detail. Nah, ini ada. Oke, saya di sini akan coba menggunakan inner join pada penjualan header dan tabel penjual. Oke, pertama kita melakukan pemilihan select untuk data pada penjualan header yang akan kita pakai. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu tadi di penjualan header. Di sini ya, kita akan menggunakan nomor faktur dan tanggal faktur pada tabel penjualan header ya. Bisa banyak-banyak. Nah, pada tabel penjual saya akan menggunakan nama penjual saja ya. Oke, pertama kita lakukan select penjual dot nama penjual. Di sini maksudnya penjual kita memilih dari tabel mana terlebih dahulu melakukan select. Kita lakukan select di tabel penjual, dan data mana yang akan kita pakai itu data nama penjual. Kalau ingin semuanya tinggal dilakukan bintang ya, bisa seperti itu. Penjual dan nama penjual, lalu di penjualan header tadi kita akan melakukan pengecekan terhadap, melakukan input ya di nomor faktur dan tanggal faktur. Nomor
faktur. Terus selanjutnya penjualan header tanggal faktur from di sini menunjukkan untuk tabel pertama yang akan di-join ya. Di sini kita menggunakan, karena di penjualan header itu kan ada nomor faktur dan tanggal faktur ya, jadi kita melakukannya di awal gitu. Jadi from penjualan header, lalu kita gunakan perintah inner join kepada tabel penjual on penjualan header .id penjual penjual. Jadi yang di inner join ini adalah kita melakukan inner join dengan tabel penjual ini. Tadi dari penjualan header kita melakukan inner join dengan tabel penjual berdasarkan kolom yang di penjual di kedua tabel yang sama. Dan setelah itu kita run. Ini bisa kita lihat ya, ada nama penjual, ada nomor faktur, dan ada tanggal faktur seperti yang kita lihat di sini. Seperti yang di sini. Jadi ada nama penjual, ada nomor faktur, dan ada tanggal faktur dari kedua tabel yang sudah kita melakukan inner join tadi. Jadi ini adalah beberapa data yang sama dari kedua tabel tersebut, tabel penjual dan tabel penjualan header. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita ingin menggabungkan semua datanya. Jadi kita akan membuatkan datanya seperti ini. Nah, di sini. Jadi akan membuat seperti ini. Bagaimana caranya? Kita lakukan juga yang namanya inner join. Ini kita lakukan select terlebih dahulu. Select apa saja yang akan dipakai. Pertama, penjualan header untuk nomor faktur. Selanjutnya penjualan header untuk tanggal faktur. Lalu ada penjualan header ID penjual, lalu penjualan header nama penjual. Nah, di sini kan ada kode barang, ada nama barang, ada quantity, ada harga, satuan, total, claim total, PPN, dan total dibayar.
Nah, di sini kita akan tadi sudah memasukkan nomor faktur, tanggal faktur, ID penjual, dan nama penjual. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sisanya ya. Di sini penjualan header penjual, lalu ada faktur dengan penjualan detail faktur putaran. Nah, setelah hadiran kita akan memiliki hasil seperti ini. Ini ada nomor faktur, ada tanggal faktur, ada ID penjualan, ada nama penjual, kode barang, nama barang, seperti di sini ya. Nah, bersama ini. Jadi data-data yang sudah kita pisah sebelumnya kita satukan kembali untuk menyesuaikan seperti studi kasus yang sudah saya buat sebelumnya seperti itu. Baik, terima kasih, semoga